warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak anugerah, kenikmatan, karunia. Allah karuniakan kepada kita kesehatan, Allah karuniakan kepada kita kesempatan, sehingga kita hari ini atau pagi ini bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengisi awal pagi kita dengan ibadah salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita melanjutkan untuk duduk sejenak saling menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Allah karuniakan kebermanfaatan dari apa yang kita bahas nanti, dan insyaallah ini bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti mungkin yang sudah disampaikan, tema bahasan kita di pagi hari ini adalah seputar bagaimana bisa mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah sebuah refleksi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah selalu perbuatan atau mungkin keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari tiga hal ini maka bisa dikatakan ini merupakan panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa sukses dan bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya ada tiga perkara dalam hadis tersebut sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbicara tentang kebahagiaan, mungkin kesuksesan. Konsep kebahagiaan di dalam Islam itu bukan hanya bahagia di dunia saja, tidak. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kebahagiaan itu, yang namanya kesuksesan itu, kalau semua sebut dengan kebaikan-kebaikan itu adalah bukan hanya engkau dapatkan di dunia, tapi bagaimana itu bisa kita rasakan juga nanti di mana? Di akhirat. Bukankah ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ini merupakan doa yang terus kita panjatkan. Saya yakin mungkin bisa jadi 100% ya. Saat ini di masjid ini semua yang hadir di sini pasti hafal doa yang sering kita panjatkan. Doa disebut dengan istilah doa sapu jagat. Semuanya pasti hafal ya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-201, ketika menyifati mereka orang-orang ya yang mengharapkan kebaikan, maka di antaranya adalah ada orang-orang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya.
Ini ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan kepada kita kalau pengen bahagia nggak usah nanggung, gitu. Ya. Kalau pengen sukses jangan nanggung. Ya. Karena ada di ayat sebelumnya kan, ya kan? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi mereka hanya pengen dunia saja. Bahagianya bahagia di dunia saja ternyata. Dan memang ada orang-orang seperti itu. Suksesnya hanya di dunia saja. Tapi bagi seorang mukmin, kebahagiaan, kesuksesan yang ingin diraih dimensinya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Ya. Dan konsep ini bisa kita raih melalui apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ittaqillaha haitsuma praksi kita semakin baik, semakin tepat komunikasi dan interaksi kita sesuai dengan syariat, maka semakin mendekatkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di hadis itu kalau kita bisa katakan ada 3 pola komunikasi atau 3 objek komunikasi. Pertama, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diwakili dengan hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta. Kita sebut dengan hablum minallah. Ya. Lalu kemudian komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikut sertakanlah atau sertailah setiap keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Komunikasi kita dengan diri kita sendiri sangat menentukan ya bahwa kita bisa meraih kebahagiaan itu atau tidak. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan ini adalah komunikasi kita dengan sesama, komunikasi kita dengan orang lain. Biasa kita istilahkan dengan hablum minan nas. Maka bagaimana penjelasannya? Para ulama menyampaikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadis ini ittaqillaha haitsuma kunta, Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di bab al-muraqabah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang menunjukkan kepada kita betapa muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wujud dari sebuah ketakwaan kita kepada Allah. Karena hadisnya mengatakan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kita berada, diri kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan dari ketakwaan kita, Bapak Ibu. Karena ketakwaan bukan hanya saat kita berada di dalam masjid. Ketakwaan bukan hanya pada saat kita duduk di majelis ilmu seperti ini, tidak. Begitu pula ketakwaan itu bukan hanya saat kita berada di rumah berserta dengan keluarga, atau mungkin di kantor berserta dengan kawan-kawan di kantor kita. Tapi ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya adalah dimanapun dan kapanpun. Bagaimana untuk mewujudkan ketakwaan itu sehingga kita merasakan ketakwaan itu dimanapun kita berada? Maka muncullah kemudian muraqabah ini. Dan setiap orang diharuskan, bahkan diwajibkan terus menerus membangun muraqabah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Amr Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Manajemen Akhlak Salaf, ya, ketika beliau membahas tentang bagaimana para salafun saleh terkait dengan ketakwaan atau muraqabah ini, beliau mengatakan hendaknya setiap di antara kita sekalian ini seharusnya menghadirkan selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa yang mau senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya
yang mungkin insya Allah juga kita senantiasa hafal, karena ini kita baca setiap hari, surah Al-Mulk di ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat itu menerangkan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya dengan tanpa melihatnya, alias dia tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada rasa takut, ada rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka akan memperoleh maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buat para perindu ampunan Allah di hari-hari seperti ini, ya, di malam-malam seperti ini, yang insya Allah ini adalah disebut sebagai malam-malam terbaik sepanjang masa 10 akhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan merupakan 10 malam yang terbaik dari seluruh malam-malam yang ada. Maka siapapun yang kemarin-kemarin melalaikan harapannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan terakhir ini jangan dilewatkan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita harapkan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang sengsara. Siapa hamba yang sengsara? Kata Nabi, syaqiyun abdun, sengsara seorang hamba. Siapa? Man dakhala alaihi Ramadan, yang dia bertemu Ramadan, hidup di bulan Ramadan, dan ketika Ramadan lewat, ketika Ramadan berlalu, suman salakha falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mendapatkan ampunan Allah, lalu di bulan apa lagi kita bisa mengharapkan ampunannya? Dan ini adalah bulan penuh ampunan. Kemudian wa ajrun kabir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa muraqabah, Allah karuniakan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda. Bahkan sudah ada jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, adalah janji Nabi di dalam satu hadisnya menunjukkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di arsy-Nya Allah nanti, dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antara 7 golongan itu, rajulun zakarallah khalian fafadat aina, seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, saat sendiri, fafadat aina, lalu kemudian dia menangis. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian. Ini luar biasa ketika kita kaitkan dengan bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Karena seringkali kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah saat bersama dengan orang-orang. Saat ada orang di kanan kiri kita, kita begitu mudahnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita lagi sendirian, Bapak Ibu, jikalau kita lagi tak ada orang yang melihat kita, ada ujiannya jauh lebih berat. Orang lebih mudah untuk bermaksiat saat tidak dilihat oleh orang lain. Saat lagi sendirian, mudah sekali orang itu bermaksiat. Makanya ketakwaan tadi disampaikan, dimanapun kalian berada bertakwa, baik saat bersama dengan orang lain maupun saat engkau sendirian. Dan ada sebuah ancaman, Bapak Ibu, yang bikin kita takut sekali. Bagaimana tidak takut? Nabi mengatakan kepada sahabat Thauban radhiyallahu an, ini juga pesan kepada kita sebagai umatnya, la'a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamah. Aku akan beritahukan, sungguh aku akan kasih tahu kalian betapa ada orang-orang dari kaumku, dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang nanti pada hari kiamat yatuna bihasanatin amsali jibal
jibali tihama. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang begitu sangat besar, Bapak Ibu. Bahkan kata Nabi, besarnya itu sebesar gunung Tihama. Saat mereka membawa begitu banyak pahala sebesar gunung Tihama itu, fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Lalu kemudian Allah jadikan semua pahala-pahala yang menggunung itu hancur luluh lantak, dihancurkan oleh Allah, menjadi debu yang berterbangan saja. Thauban radhiyallahu anhu begitu takutnya sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Tolong ya Rasulullah, sifati mereka untuk kami, kasih tahu kami ya Rasulullah. Jallihim lana, perjelas siapakah mereka, gimana sifat-sifat mereka, sampai dihancurkan amal-amal kebaikan mereka yang sebesar itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah kawan-kawan kalian, orang-orang yang seperti kalian, wa min jildatikum, seperti halnya kulit-kulit kalian sama. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga kalau pasti malam hari mendirikan sholat sebagaimana kalian mendirikan sholat di malam hari. Akan tetapi kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun, tapi mereka adalah orang-orang yang idza khalau bima'arimillah intahaquha. Mereka adalah orang-orang yang kalau saat lagi sendirian, tidak ada orang di kanan kirinya, tidak ada orang yang melihatnya, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datangi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sementara orang yang bertakwa itu adalah di antaranya, salah satu sifat di antaranya disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ya. Mereka al-muttaqun humul ladzina taqaw ma harramallahu alaihim. Mereka adalah orang yang sangat menjaga dirinya dari apa yang Allah haramkan atas mereka. Menjaga diri dari melakukan apa yang sudah Allah haramkan, apa yang sudah Allah larang. Makanya saat orang itu lagi sendirian, kok dia berani kepada Allah dengan melanggar aturan-aturannya, melakukan maksiat. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Takut dilihat oleh manusia, tapi enggak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu juga tidak ada tempat di mana tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tempat itu bisa kita jadikan persembunyian yang di situ tidak diawasi oleh Allah. Tidak ada. Lalu seperti apa kondisinya kalau ada orang yang berani kepada Allah dalam kesendiriannya? Makanya kemudian hal itu menyebabkan pahala-pahala mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan buat kita sekalian, ma'asyiral muslimin. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, sehingga orang yang bertakwa ini dimanapun dia berada, dia akan senantiasa menjadikan aktivitas dia menjadi sebuah amalan kebaikan. Dan dia juga akan sangat menjaga dirinya dari sekecil apapun perbuatan dosa. Ya, ini orang yang betul-betul mengaplikasikan ketakwaan itu. Ya, karena ketakwaan ini, ma'asyiral muslimin, banyak yang menyampaikan definisinya di antara para ulama. Ada yang mengerti takwaan definisinya yang sering kita dengar, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Ini sederhananya demikian. Ya, kalau kita mendetailkan lagi ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan tafsiran dari ayat di dalam surah Al-Imran, ayat 102 itu yang sering dibaca oleh khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa.
Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa makna sebenarnya dari kalimat haqqa tuqati, sebenar-benar takwa? Maka ini menjadi definisi ketakwaan. Ya, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa maknanya ayyuta'allah fala yu'sa. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan tidak dimaksiati. Kita kalau ingin menjadi hamba Allah hendaknya taat kepadanya dan tidak memaksiatinya. Wa ayyuzkara fala yunsa. Hendaknya senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilupakan atau dilalaikan. Saat kita ingat kepada Allah berarti kita lagi bertakwa. Saat lalai berarti ketakwaan kita turun. Wa ayyushkara fala yukfar. Hendaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Betapapun kecilnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang disifati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau seorang yang syakiran li'an'umi, seorang yang senantiasa mensyukuri seluruh nikmat Allah. Kata an'um itu mengandung dua jenis nikmat, ya. An'um itu baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, banyak atau sedikit, semuanya disyukuri oleh beliau. Dan hendaknya kita mengikuti beliau karena kita adalah umat Nabi SAW dan Nabi SAW mengikuti Nabi Ibrahim. Bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saat kita mendapati nikmat yang banyak, tidak. Dan ini merupakan sebuah definisi orang yang bertakwa juga disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, di antaranya ridha, ya, bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Bahasa kita sederhananya sampaikan apa? Qanaah, ya, qanaah dengan apa yang Allah tetapkan, Allah berikan, maka itu tanda ketakwaan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini satu definisi yang sangat gamblang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan kepada kita arti kata haq wa tuqati, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Maka ketika interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini baik, bagus, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini bagus, maka Allah sudah menjanjikan apa itu? Kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan belum di akhirat, di dunia sudah dikasih sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluarnya dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini di mana? Di dunia. Ya, sukses bahagia di dunia. Dapat seperti ini. Kasih solusi atas masalah-masalah. Jalan keluar bisa didapatkan. Lalu kemudian dikasih rezeki, dan rezekinya ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, biasanya kalau rezeki yang sudah diketahui, kan kadang syukurnya itu ya karena udah terbiasa jadinya biasa aja. Tapi ketika rezeki itu datangnya secara tidak disangka-sangka, bahasanya seringkali disebut dengan apa? Ya, dadakan, surprise gitu ya. Orang kalau dapat surprise Pak, kira-kira gimana? Wah, lebih wow gitu kan, lebih seneng gitu ya. Dan dikasih oleh Allah dengan seperti itu sifat rezekinya. Ya. Bahasa orang candaan apa? Rezekinya pas-pasan. Ya. Ya, pas butuh ini ada, pas butuh itu ada. Itu namanya apa? Rezekinya pas-pasan. Selalu, masya Allah. Ya, senang gitu. Selalu bahagia berarti dia. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini apa? Janji Allah Subhanahu wa taala diberikan langsung di dunia. Kemudian di ayat yang lainnya juga sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Urusan dia di dunia dan juga nanti
wabil khusus urusan di akhirat, karena urusan di akhirat jauh lebih berat. Maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya bila betul-betul Allah karuniakan ketakwaan kepada kita di hati kita, saat Allah tetapkan ajal, kita dalam kondisi bertakwa kepadanya, innal muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Ini mafazan maknanya banyak. Ya, di dunia seperti tadi, di akhirat mafazannya bentuknya apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang di akhirat nanti diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh mereka lah orang-orang yang faz, orang-orang yang apa? Menang, orang-orang yang beruntung. Makanya kita nih dalam perjalanan sampai nanti di 1 Syawal untuk menuju ke sana, ini bekalnya. Karena kalau 1 Syawal kan seringkali kita mengucapkan pada saat lebaran apa? Minal aidin wal faiz. Faiz itu apa? Faiz itu menang kan? Menang itu gimana? Puncaknya kemenangan yang hakiki adalah saat dimana Allah menyebutkan di ayat tadi, faman zuhziha 'anil nar, yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah faz, sungguh dia telah faiz, sungguh dia telah menang, beruntung, sukses. Ini yang pertama jemaah saudara Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi antara diri kita dengan kita sendiri. Ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena seringkali banyak orang yang gagal, ya, gagal dalam urusan dia di dunia. Naudzubillah kalau kemudian gagal juga dengan urusan dia di akhirat, disebabkan karena tidak baiknya komunikasi dia dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa komunikasi dengan diri sendiri? Bagaimana ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan, dia bertanya kepada dirinya, apakah perbuatan ini bermanfaat ataukah tidak? Apakah perbuatan ini mengundang keberuntungan, kebahagiaan, ataukah justru mengundang kesengsaraan? Dia tanya kepada dirinya. Makanya ketika Wabisah bin Ma'bad datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma huwal bir, apa itu kebaikan ya Rasulullah? Di antara jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana tapi dalam maknanya, istafti qalbak. Nabi memerintahkan kepada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu untuk meminta fatwa kepada hatinya agar dia tahu ini baik atau buruk untuk dirinya. Maka Nabi memerintahkan dia untuk meminta fatwa pada dirinya, pada hatinya maksudnya. Ya. Ini maksudnya adalah hendaknya kita senantiasa mawas diri. Orang Jawa bilangnya eling lan waspodo. Supaya bisa eling lan waspodo, tentu kita ingin, ya, dalam kehidupan kita ini betul-betul selamat kan. Ya, apalagi sudah ada sinyal atau penjelasan yang namanya manusia ini nggak selamat dari yang namanya kesalahan dan dosa. Wong tempatnya dia innal insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Maka sangat dekat dengan yang namanya kesalahan itu manusia. Maka kalau dia tidak bertanya terus seperti itu, dalam alam sadarnya dia tidak mawas diri, maka seringkali dia terpeleset. Bahkan pun jikalau memang benar-benar terpeleset, tetap kata Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Setelah engkau sadar bahwa engkau melakukan dosa, apa yang harus kau lakukan? Maka seorang yang menyadari dirinya melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia akan lalu beristighfar kepada Allah.
tidak berputus asa, tapi dia kemudian bangkit dan minta ampun sama Allah, taubat pada Allah. Dan bentuk taubat yang paling besar saat seorang itu melakukan kesalahan adalah apa? Taubat kepada Allah, ya. Minta ampun kepada Allah, berhenti dari apa yang dia lakukan. Makanya taubat itu di antara maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Selain kembali ya tubuh taib, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa ya? Perbuatan maksiat yang dia tinggalkan. Ya. Dan tidak mengulangi kembali. Dia tinggalkan. Dan ketika dia mengulang kembali, dia taubat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah. Maka dengan taubat itu, lalu Allah Subhanahu wa taala akan hapus yang namanya keburukan itu, dosa-dosa itu. Allah janjikan dalam surah Hud di ayat ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu adalah menghapus daripada keburukan-keburukan. Dan para ahli tafsir menyatakan al-hasanat di situ adalah at-taubah. Ya, sebagian besar mereka mengatakan kebaikan-kebaikan di situ maksudnya at-taubah, taubat. Karena yang namanya dosa, ya, dosa apapun itu, sebesar apapun, dengan taubat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun ketika itu dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik, dengan taubat Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Dengan taubat Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Ya, adapun mungkin dosa-dosa kecil, ya, maka bisa dihapus dengan amal-amal soleh kita, dengan perbuatan baik kita, dengan ketaatan-ketaatan kita, dengan sholat, puasa, sedekah, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, ya, tukaffiruhus salat was sadaqah was siyam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa yang namanya fitnah mengenai setiap orang, ya, baik terkait dengan fitnah itu adalah fitnah hartanya, anaknya, keluarganya maupun tetangganya, dan itu semua mengakibatkan dosa, interaksi-interaksi mereka dengan orang-orang ini, maka bisa dihapuskan. Tukaffiruhu, apa yang bisa menghapuskan? Sholat dia, puasa dia, sedekah dia, ya, ngajak kepada orang lain melakukan kebaikan, mencegah dari keburukan, semuanya ini bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maksudnya dosa-dosa kecil, karena ini amal-amal soleh. Tapi kalau kemudian dengan taubat, entah itu kesalahan yang kecil atau besar, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhasil kaitan dengan dirinya, komunikasi dengan dirinya, ini sebuah keberuntungan, ya, keberuntungan karena dia sudah bisa menghadirkan keimanan dalam dirinya, kesadaran saat dia melakukan kesalahan, dan langsung minta ampun kepada Allah. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Komunikasi yang ketiga yang menyebabkan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah hendaknya kalian, kata Nabi, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Khuluqun hasan itu seperti apa? Ya. Ibnu Mubarak rahimahullah menjelaskan kepada kita dalam sebuah contoh-contoh akhlak yang baik. Beliau mengatakan bastul wajah wa badlul ma'ruf wa kaful ada. Ini mewakili semuanya. Yaitu engkau melakukan namanya bastul wajah. Bastul wajah itu ini, Pak. Apa? Wajah yang orang bilang sumringah. Apa ya? Iya, senyum cerah gitu ya. Dimanapun kalian ketika bertemu dengan seseorang, ya, pasang wajahnya dengan wajah yang ramah, ya, pasang wajah dengan wajah yang ramah. Jangan bermuka masam, ya, ketemu sama orang pelit banget senyumnya. Senyumnya apa? Pelit.
Padahal senyum itu adalah sedekah yang paling ringan. Tapi ngomong-ngomong, senyum itu adalah sedekah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, bukan merupakan akhlak yang baik jika ada orang yang membutuhkan bantuan Anda, meminta sesuatu dari Anda, lalu kemudian kalian kasih apa? Senyuman. Ya, itu bukan akhlak yang baik, itu salah menempatkan ya, salah menempatkan contoh akhlak ya. Nah, bastul wajah Bapak Ibu, ini Masya Allah, selain menghadirkan kebahagiaan di dunia, dan ini nanti akan menjadi kebahagiaan kita di akhirat, karena tidak ada penghuni surga itu yang bermuka masada, bermuka pahit, tidak ada ya, manis semua. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah badlul ma'ruf, melakukan yang namanya kebaikan, menebar kebaikan. Apapun ada kesempatan berbuat baik, dia akan berikan. Berbagi, empati, kepedulian, ini merupakan bentuk akhlak yang mulia. Kemudian wakaful adha, mencegah dari berbuat adha, berbuat yang tidak baik kepada orang. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, minimal kita tidak menyakiti orang lain, entah dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita, maka betul-betul kita tidak melakukannya Bapak Ibu. Kadang kita nih melakukan keburukan atau menyakiti orang lain ya, kadang nggak sadar, bukan hanya tidak menggunakan tangan, bahkan sampai ya isyarat itu bisa menyakiti orang lain ya kan? Kadang orang nggak nyadar dirinya saat menggibai orang lain, walaupun dia nggak ngomong tapi gibain, matanya menggibah ya, mulutnya menggibah ya, membentuk apa isyarat-isyarat yang itu adalah merendahkan orang ya, matanya memicingkan, lalu kemudian bibirnya miring menunjukkan apa sebuah penghinaan ya, mengecilkan orang lain, itu semuanya dosa, menyakiti orang lain, kaful adha. Sementara orang yang punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, jauh dari sifat-sifat seperti itu ya. Nah, puasa mengajarkan kita betul-betul memiliki akhlak yang mulia, karena puasa itu bukan hanya puasa perut Bapak Ibu. Puasa perut itu berarti apa? Puasa dari makan dan minum. Bukan itu saja puasa ya. Kata Jabir bin Abdullah, idza sumta fasum lisanaka wa sam'aka wa basaraka. Kalau engkau berpuasa, maka puasakanlah juga lisanmu, pendengaranmu, dan penglihatannya. Tadi selain puasa perut juga puasamu, selain puasa perut, puasamu mulut juga ya. Puasa mulut dari omong yang jelek ya. Puasa apa? Puasa sikut juga ya, dari perbuatan-perbuatan. Puasa lutut juga ya. Semuanya ini istilah-istilah yang ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa betul-betul ini puasa ngebentuk kita menjadi orang yang punya akhlak yang baik, yang dengan akhlak ini insya Allah Bapak Ibu ya, bersama dengan ketakwaan tadi menyebabkan banyaknya orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi ditanya, suila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang hal atau sebab yang paling banyak membuat hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah. Di antaranya beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia bikin banyak orang masuk surga. Sebaliknya ketika beliau ditanya tentang hal yang menyebabkan banyaknya orang masuk ke dalam neraka, beliau menjawab al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Waliyadzubillah. Memang banyak banget dengan lisan ini orang masuk ke neraka. Dosa lisan ini banyak banget. Ya dusta, ya ghibah, ya namimah, ya, kemudian as-sakhab, ya, teriak, mencaci dan seterusnya, banyak sekali. Maka berlindung kepada Allah dari dosa lisan ini. Tubuh saja seluruh ini, anggota tubuh ini, setiap pagi kata Nabi, setiap pagi itu mewanti-wanti lisan
Kalau kamu benar wahai lisan, kami semua akan benar. Tapi kalau kamu buruk, kami semua juga akan celaka. Masya Allah. Ini kaitan dengan lisan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, akhlak yang mulia ya, menempati posisi yang kedua setelah keimanan, setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akhlak yang buruk juga menyebabkan banyaknya manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua hal itu. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 komunikasi, 3 poin, 3 langkah yang diajarkan oleh Nabi agar kita sekalian bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih ada pertanyaan, monggo silakan. Sudah seru belum? Wis. Kalau ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Cukup jelas, sangat jelas ya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengamalkan, dan insya Allah ini akan menyempurnakan pahala puasa kita, dan Allah takdirkan untuk kita sekalian di Ramadan kali ini, ketika betul-betul kita praktekkan ini, kita mendapatkan Ramadan yang sempurna, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan kita berharap di antaranya adalah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam dan mendapatkan karunia surganya Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.